Ya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya persilahkan. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani melihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnya kah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membuat Tuhan karena membenci Tuhan, karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum." Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai pertumpahan darah dan mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaya bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari ini kita melanjutkan ya dari kitab 2 Tawarikh 19. Kemarin kita sudah belajar dari kitab 2 Tawarikh 18, bagaimana Raja Yosafat berbesan dengan Raja Ahab. Dan ketika kemarin Raja Yosafat berkunjung ke Raja Ahab, diajak untuk maju berperang. Yang menarik memang Raja Yosafat ini raja yang senantiasa bertanya kepada Tuhan sebelum dia bertindak. Dan ternyata memang perangan kemarin menunjukkan bagaimana Tuhan sungguh mengasihi Yosafat ya. Dalam peperangan yang hebat itu Tuhan menyelamatkan Yosafat, sementara Raja Ahab mati. Dilanjutkan di pasal yang ke-19 ini, setelah peperangan itu kemudian Raja Yosafat kembali ke Yerusalem ya. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Raja Yosafat pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ya, keselamatan yang diterima Yosafat itu memang karena pertolongan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dan karena perlindungan Tuhan. Dan ketika dia sudah pulang ke Yerusalem, ke istananya, waktu itu ada seorang pelihat yang bernama Yehu bin Hanani, ayat yang kedua ya. Dan pelihat itu kemudian datang menemui Yosafat, dan dia memberikan satu teguran kepada Yosafat. Apa isi teguran pelihat Yehu kepada Yosafat? Kalau kita membaca di ayat yang kedua, di situ dikatakan, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Jadi ternyata kesalahan dari Raja Yosafat adalah dia bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan dan dia menolong orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu artinya adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, yang membenci Tuhan,
yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini dikatakan karena tindakan dari Raja Yosafat itulah maka Tuhan murka terhadap Yosafat. Di ayat yang ketiga menarik, walaupun demikian Yehu menyampaikan ada hal-hal yang masih dinilai baik gitu oleh Tuhan dengan kehidupan Raja Yosafat. Dikatakan di ayat yang ketiga, namun masih terdapat hal yang baik padamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yehu pelihat itu memang memberikan teguran yang sangat keras kepada Raja Yosafat, tetapi Yehu juga memberitahukan kepada Yosafat bahwa ada hal-hal yang masih baik yang dimiliki oleh Raja Yosafat. Apa itu? Dikatakan Yosafat ini menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini. Satu ya. Yang kedua, Yosafat ini mencari Allah dengan tekun. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya Yosafat ya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dia tidak kompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala, dia fokus untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Berbeda dengan Raja Ahab ya, dan raja-raja Israel yang lain yang pola tingkahnya sangat jahat di mata Tuhan, karena sebagian besar raja-raja Israel utara itu yang mereka memberontak kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka tidak mencari Tuhan. Nah, ini kontras sekali dengan kehidupan Raja Yosafat. Dia menjadi raja yang ya takut akan Tuhan ya. Dia masih hidup menurut teladan Daud ya, leluhurnya. Dia hidup dalam kebenaran. Karena itu ya Tuhan ya mengasihi Yosafat. Ya di bagian pertama sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menegur Raja Yosafat, dan Tuhan juga masih memberikan penilaian yang positif dalam kehidupan Raja Yosafat sebagai raja yang sungguh-sungguh menghapuskan tiang-tiang berhala, dia beribadah kepada Tuhan, dan dia juga mencari Allah dengan tekun. Ya ada kata-kata tekun, mencari Allah dengan tekun, ya mencari Allah dengan setia, mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11 kita melihat bagaimana tindakan-tindakan positif ya atau hal-hal positif yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Ya dalam pola kepemimpinan Raja Yosafat kita melihat dan kita bisa mencontoh, menteladani ada tindakan-tindakan positif yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Paling tidak kita mencatat di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11 ada 3 tindakan positif atau hal positif dalam pola kepemimpinan Raja Yosafat. Pertama, di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat di situ firman Tuhan mengatakan Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Berseba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat, dia melakukan pelayanan visitasi atau pelayanan perkunjungan. Untuk apa tujuan visitasi itu? Tujuannya adalah untuk menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ini satu pola kepemimpinan yang baik ya. Dia ingin supaya setiap rakyat yang dia layani, dia pimpin menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup setia kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen yang total. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengarahkan orang yang dilayani untuk mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, di situ Yosafat mengangkat hakim-hakim dengan pesan agar takut akan Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Mari kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-5, di situ mengatakan ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Menarik ya, di setiap kota dia angkat hakim-hakim. Dan dia memberikan pesan yang sangat jelas kepada hakim-hakim itu terkait dengan tugas yang harus mereka lakukan. Dikatakan pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukan untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Seorang hakim memang tugasnya kan membuat keputusan. Dan Yosafat memperingatkan kalau mau membuat keputusan, pertimbangkan baik-baik. Karena keputusan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya, kita jadi teringat ya ayat firman Tuhan juga yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Kolose 3:23. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan di ayat yang ke-7 juga ditegaskan, sebab itu artinya ya karena kamu itu mengambil keputusan untuk Tuhan,
Ya, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Ini pesan yang sangat jelas dari Yosafat kepada para hakim-hakim yang dilantik, diangkat, ya, supaya mereka itu takut kepada Tuhan, bertindak dengan sesama, jangan curang, jangan memihak atau menerima suap. Yaitu peringatan yang Yosafat sampaikan kepada hakim-hakim yang dia angkat. Ya, kita melihat bagaimana dalam pola kepemimpinan Yosafat juga melibatkan ya hakim-hakim, tetapi dia juga memberikan pesan agar mereka itu bekerja dengan takut. Sebentar lagi ada masa transisi kepemimpinan ya Bapak Ibu ya, dari presiden lama ke presiden yang baru. Siapa-siapa ya, tetapi sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bertindak dengan seksama. Ya, tidak ada kecurangan dan lain sebagainya. Itu menjadi doa kita bersama-sama. Di bagian yang ketiga, di ayat yang ke-8 sampai 11, selain mengangkat hakim-hakim, ternyata Yosafat juga dalam pola kepemimpinannya dia juga mengangkat beberapa orang Lewi. Dikatakan di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-8. Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ya, kita melihat Yosafat mengangkat para pelayan-pelayan Tuhan, rohaniawan-rohaniawan. Ya, tugas mereka jelas, tugas mereka juga mengambil keputusan terkait dengan hukum Tuhan. Dan kalau ada perselisihan di antara umat Tuhan, maka rohaniawan-rohaniawan ini juga diserai tugas untuk menolong mereka. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Dalam tugas mereka diperintahkan oleh Yosafat untuk bertindak dengan takut akan Tuhan, ayat yang ke-9, dengan setia dan dengan tulus hati. Ini manualnya atau petunjuknya ketika mereka mengerjakan tugas itu. Yosafat juga memberikan semacam manual ya, guideline gitu. Bagaimana mereka harus kerja ketika mereka melayani Tuhan. Harus bertindak takut akan Tuhan, setia, tulus hati. Ya, setia dan tulus hati. Itu menjadi kriteria orang-orang yang melayani sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang Lewi, imam-imam, dan puak-puak Israel. Dan di ayat yang ke-10, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Dalam kerjasama tim, ya ini juga diingatkan supaya sungguh-sungguh jangan sampai bersalah terhadap Tuhan, supaya murka Tuhan tidak menimpa mereka. Di bagian akhir, di ayat yang ke-11, untuk mereka yang melayani di bidang kerohanian, diangkat juga pemimpin-pemimpinnya, namanya ada Imam Amaria. Ini ketuanya untuk melayani Tuhan juga, dan juga ada Zebaja bin Ismail, ini pemuka kaum Yehuda. Ini mereka ini diingatkan oleh Yosafat untuk mereka ini melayani sebagai pengatur, ya manajerial itu ya, untuk bertindak mengatur kehidupan umat Tuhan. Dan Yosafat juga memberikan sebuah pesan yang sangat jelas bagaimana mereka bekerja. Dikatakan bertindaklah dengan tegas, ya. Jadi memang ya ketegasan itu beda dengan galak gitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa membedakan antara tegas dengan galak. Kadang-kadang tegas dinilai galak gitu ya. Dan sehingga ada salah pengertian atau salah interpretasi, salah tafsir ya, salah memaknai ketegasan seperti itu. Ya, tegas itu artinya ya bertindak sesuai dengan aturan, ya, bertindak dengan benar gitu ya, dan selalu komitmen sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan. Dan Tuhan juga berjanji, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Artinya ya bukan hanya tegas saja ya, tetapi tegas plus tulus ikhlas. Itu modal pemimpin-pemimpin yang harus dimiliki dan yang diangkat oleh Yosafat. Ini sebuah teladan yang baik dalam pola kepemimpinan. Yosafat ya secara pribadi dia visitasi, namun dia juga tidak kerja sendiri. Dia juga bekerja dalam partner ya, berpartner ya. Dia mengangkat hakim, dia mengangkat rohaniawan, dan mereka semua orang-orang yang dinasihati agar ya takut akan Tuhan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.
apa amanat teks yang bisa kita tarik dari 2 Tawarikh 19 ayat 1-11 Bapak Ibu? Amanat teksnya adalah kita belajar dari teladan Yosafat. Ini contoh dari seorang pemimpin yang bernama Yosafat. Teladannya apa? Yang pertama, Yosafat ini mencari Allah dengan tekun. Teladan yang kedua, Yosafat ini mengarahkan orang Israel dan pemimpin-pemimpin agar takut akan Tuhan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Aplikasi apa yang bisa kita tarik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini? Yang pertama, sebuah refleksi pribadi. Apakah kita sudah mencari Allah dengan tekun, dengan setia, dengan sungguh-sungguh? Nah, kita terus hidup beribadah kepada Tuhan, dan itulah wujud praktis bagaimana kita mencari Allah dengan tekun. Yang kedua, apakah saya sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang kaum profesional, apakah saya sudah menyuruh orang-orang yang kita layani agar mereka berbalik kepada Tuhan, setia gitu ya, dan mereka hidup takut akan Tuhan. Biarlah dengan setiap pola pelayanan dan kepemimpinan kita, ataupun dimanapun kita berada, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita belajar seperti Yosafat ya, mengarahkan orang untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan untuk melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini. Kiranya hari ini kita senantiasa melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, dan kita diberkati Tuhan hari ini dalam segala hal yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Mbak Evi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berkomitmen pagi hari ini untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ini hatiku menyembahmu, biarlah ini menjadi kerinduan dan komitmen kita untuk terus menyembah Tuhan. Tuhan
supaya kita terus punya komitmen untuk mencari Tuhan, dan kita juga digerakkan Tuhan untuk mengajak orang lain kembali bertobat kepada Tuhan, kembali mengalami Tuhan dan berrelasi dengan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Melalui firman Tuhan 2 Tawaris 19, kami diingatkan untuk kami belajar seperti Yosafat, mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Kalau Tuhan hari-hari ini kami sedang mengalami sesuatu yang berat, biarlah ini menjadi satu momen untuk kami kembali sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh mengalami Tuhan, supaya Tuhan doa-doa kami bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban, tapi satu kerinduan, satu kasih, ungkapan kasih kepadamu. Kami rindu Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap kami boleh Tuhan pakai untuk mengingatkan orang lain kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan, kembali mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sucikan kuduskan hidup kami agar hidup kami menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.